Perasaan semuanya insya Allah. Doakan anak semua ya bisa belajar di hari ini semua kayak kasih pun. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa jadi nikmat yang sangat istimewa? Iya, karena sama Allah Subhanahu wa taala kita masih diizinkan baca salawat, kita masih diizinkan baca maulid Nabi Muhammad, kita masih diizinkan memuji, mengenal sejarah sirah ceritanya Nabi Muhammad. Itu nikmat yang sangat besar. Karena berapa banyak orang di dunia ini tidak tahu ceritanya Nabi Muhammad, tidak tahu sejarahnya Nabi Muhammad, tidak mau bersalawat sama Nabi Muhammad, tidak bisa baca maulidnya Nabi Muhammad. Banyak, makanya kita syukur sama Allah karena kita bisa tahu kayak apa sejarahnya Nabi Muhammad, ceritanya Nabi Muhammad. Loh, kenapa kok kita harus tahu sejarahnya Nabi Muhammad? Kenapa kok kita harus tahu ceritanya Nabi Muhammad? Abi anak pernah kasih nasihat sama anak, kita ini hidup dari zaman dahulu. Zaman dahulu biasanya disebut kenangan. Setelah zaman dahulu apa? Zaman sekarang. Zaman sekarang biasanya disebut apa? Kenyataan. Setelah zaman sekarang, masa depan. Masa depan biasanya disebut dengan apa? Impian, angan-angan, cita-cita, masa depan. Nah, orang yang hebat itu kayak apa? Orang yang cerdas, yang pintar itu kayak apa? Dikasih tahu sama Biana, orang yang cerdas, yang pintar, orang yang bisa ambil pelajaran dari masa lalu untuk masa yang sekarang dan merencanakan untuk masa depan. Itu orang yang hebat. Maka kita ambil pelajaran dari masa lalu. Siapa di masa lalu? Orang yang paling hebat, orang yang paling masya Allah, orang yang surga diciptakan buat dia, orang yang dunia ini sudah tidak bakal ada kalau bukan karena dia, makhluk tidak bakal ada kalau bukan karena dia. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil pelajaran dari sahabatnya Nabi Muhammad, ambil pelajaran dari ulama-ulama tabi'in, ambil pelajaran dari mereka. Banyak pelajaran dari kisah-kisahnya. Bagaimana caranya seorang suami kepada istri, kayak apa Nabi Muhammad memanggil istrinya, ya Humairah. Romantis sih. Wahai yang kemerah-merahan, masya Allah, romantis. Kita tiru bagaimana istri kepada suami harus taat. Kayak apa istri tidak boleh suaranya istri lebih keras daripada suami. Laki-laki bininya tidak boleh. Maka istri harus lebih pelan daripada suami. Ada sebuah cerita seorang sahabatnya Rasul yang nanti akan memegang kendali tali kendaraannya Sayyidatuna Fatimah Zahra, salah satu sahabatnya Rasul, namanya Muthiyah. Rasulullah bilang sama Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, di situ di rumah pojok ada orang namanya Muthiyah. Kamu datang ke sana, orang itu yang nanti bakal megang tali kendaraannya kamu di surga. Masya Allah, kaget Sayyidatuna Fatimah. Siapa Muthiyah ini? Datang Sayyidatuna Fatimah ke rumahnya Muthiyah, bawa Sayyidina Husain digini. Sampai di rumahnya Muthiyah diketok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari buka itu. Waalaikumsalam. Siapa? Ana Fatimah bintu Rasul. Saya Fatimah, putrinya Rasulullah. Oh Fatimah, kalau kamu sendiri silahkan masuk, tapi kalau kamu sama laki tidak boleh masuk. Oh sama saya sama seorang laki. Siapa? Anak saya namanya Hasan, masih kecil. Oh tidak boleh masuk. Ini masih kecil, tidak boleh masuk. Nanti saya izin dulu sama suami saya, besok sampai datang lagi baru boleh masuk kalau diizinkan. Besoknya aku ulang Sayyidatuna Fatimah. Besoknya datang lagi. Ketika datang lagi bawa Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah. Oh Fatimah, kalau kamu sendiri masuk, kalau kamu sama orang laki tidak boleh. Oh saya sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Oh tidak boleh. Loh kenapa? Iya, Sayyidina Hasan sudah diizinkan, Sayyidina Husain saya belum minta izin. Pulang lagi Sayyidatuna Fatimah. Masya Allah ini membeda tidak bini teman-teman yang kasih. Paling membeda Pak RT, iya masuk. Oh masuk mana tuan?
jalan ngopi na beteng. Tak boleh itu sebetulnya. Harus izin sama suami. Takut tidak diizinkan sama suami. Saking Masya Allahnya Mutia ini. Akhirnya besoknya datang lagi masuk sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Ketika masuk dilihat kesehariannya sama Sayyidatuna Fatimah, orang ini bukan orang Masya Allah. Ibadahnya ahli ibadah bukan, ahli Quran bukan, ya, ahli sholawat zikir bukan, biasa aja orangnya. Tapi orang ini punya 3 benda yang betul-betul dimuliakan sama dia. Apa 3 benda ini? 3 benda ini lap-lap, gunting, sama cambuk. Lap-lap, gunting, sama cambuk, benda-benda yang biasa, tapi betul-betul dimuliakan sama Mutiah ini. Ditanya sama Sayyidatuna Fatimah, ya Mutiah, kenapa di sini kok dimuliakan sama kamu ini? Kok ada lap-lap, cambuk, gunting, untuk apa semua ini? Oh, ini lap. Anak pakai kalau suami anak datang dari kerja, anak pakai buat ngusap keringatnya suami anak, karena keringat yang jatuh itulah yang dia pakai untuk ngasih makan anak dan istrinya. Berarti teman-teman kalian ini kan. Masya Allah, saya datang. Nah, guntingnya buat apa? Gunting ini buat apa? Gunting ini dipakai kalau suaminya sudah malam mau tidur, Mutiah ini ngambil guntingnya dikasih ke suaminya. Wahai suamiku, kalau ada dari pagi sampai malam ini perkataanku yang menyakiti hatimu, aku rela kau potong lidahku ini. Saking Masya Allahnya. Lo cambuk buat apa? Cambuk ini kalau seandainya Mutiah ini buat makanan buat suaminya, ya, terus makanan ini tidak enak dikasih cambuk sama si Mutiah, rela Mutiah ini dicambuk sama suaminya. Saking Masya Allahnya Mutiah. Teman-teman kayak gak rumah dia masak nyaman, masak digiralah gitu. Tapi Mutia ini Masya Allah dikasih cambuk, rela dicambuk. Makanya kita ambil pelajaran, kasih tahu sama anak istri kita kisah-kisah kayak gitu. Kayak apa Sayyidatuna Fatimah ke Rasulullah, anaknya kasih tahu adabnya anak sama orang tua, adabnya istri sama suami, adabnya suami buat istri. Itu kita tahu dari mana? Kisah-kisahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kepemimpinannya Rasul? Pemimpin di atas pemimpin, raja di atas raja. Masya Allah, wibawa yang sangat tinggi Rasul ini. Tapi punya satu sifat yang tidak dimiliki sama pemimpin. Punya satu sifat yang tidak dimiliki sama raja. Apa sifatnya Rasul? Tawadu. Tawadu. Mau hebatnya kayak apa? Rasulullah tawadu. Besar tawadunya Rasul ini, sampai-sampai kalau ada orang membantu, ya, datang ke Rasulullah, pembantu tua datang ke Rasulullah, Rasul ini kemarin presiden, datang ke Rasul, ya Rasul, anak mau pulang, antarkan anak pulang. Aku mau cari Jokowi pembantu ini kan ke presiden, Pak, belum terlalu mulia, atraki mulai. Masa ya, paling nyuruh orang ya, ini enggak, Masya Allah, Nabi Muhammad diantarkan dia pulang. Bahkan ketika jalan sama sahabat, ada anak kecil datang ke Rasul, ya Rasul, ditarik tangannya, anak mau ke pasar, punya hajat, antarkan anak ke pasar. Anak ada tenang ini. Membawa anak sahabat, mulai dimenggakan. Tidak, Rasulullah diantarkan ke pasar, diselesaikan hajatnya, saking tawadhunya. Bahkan sampai kalau jalan di suatu daerah, di suatu tempat, kalau ada orang yang berdiri menghormati Rasul, suruh duduk. Duduk, jangan hormati, sudah biasa aja. Tapi kalau ada orang lain, Rasul punya sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini selesai perang, jalan di depannya kaum Ansor. Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpinnya kaum Ansor. Jalan di depan kaum Ansor tidak berdiri. Gumu ni sayyidikum. Berdiri untuk Tuhan kalian. Ya. Jadi sifat tawadhu yang besar. Bukan cuma Rasulullah, Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar ini ya sampai pernah jalan dari Madinah sampai ujung Madinah. Itu tidak ada yang tahu kalau itu Sayyidina Umar, saking tawadhunya. Kumpul sama orang miskin Rasulullah, mahlus sufa, orang-orang miskin yang biasanya duduk di samping masjid, kumpul itu Rasulullah, duduk sama mereka, bukan cuma duduk, makan sama mereka. Tapi apa katanya Rasulullah? Aku kama ya'kulul 'abd, aku makan kayak makannya seorang budak. Wa ajlisu kama yajlisul 'abd, dan aku duduk sama kayak
duduknya seorang budak. Sampai-sampai ada orang Badui datang ke masjid, tanya Rasul, di mana Rasulullah? Itu kok bersama orang miskin. Datang dilihat, mana? Ayo kau Rasulullah, ditanya siapa kalian yang Rasulullah? Padahal Rasulullah ini wibawanya tinggi loh. Sampai ditanya, membuktikan kalau Rasulullah SAW itu betul-betul berbaur. Saking tawaduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hebat. Makanya disebutkan di dalam kitab Maulid tadi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjal. Kalau dipanggil sama orang miskin, dijawab dengan jawaban yang sangat baik, dijawab dengan jawaban yang sangat bagus, akhlakul karimah. Sehingga istri itu kalau seumpama kata-katanya kasar, kata-katanya tidak baik, Allah itu menciptakan yang baik, buruk, sabar, marah. Ya, jadi kalau istrinya tidak baik, belis, berarti Allah pengen kita sabar. Kalau istrinya belis, tidak lemah, ulur-ulur, berarti Allah pengen kita senyum. Kalau ini ngerti cerita lagi, yang ada orang istrinya masak mie aceh, ini asin. Ketika dimakan asin, ya Allah maacen. Akhirnya dipanggil istrinya, yang sayang, keluar kata-kata manis, karena kebalikannya aceh manis. Yang sayang, mereka akan lembian. Tentu atau mereka akan bersama. Sudah lama kita tidak makan bersama. Masya Allah, belum cukup ditambah lagi kata-kata manisnya sini. Itu lemah. Aceh kan dengan begitu lagi. Masya Allah, tapi istrinya istri yang Masya Allah langsung duduk minta maaf sama suami. Makanya jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum zawjan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari kalian yang namanya pernikahan, litaskunu ilaiha, supaya apa? Sakinah. Pengen mawaddah, sakinah, warahmah, kasih dulu di dalam keluarganya apa? Sakinah, ketenangan. Cetokaran, kasih ketenangan. Suami mengerti istri, istri mengerti suami. Ikuti apa yang Rasulullah lakukan kepada istri. Cari kisah-kisahnya Rasulullah. Coba tanya ke Kak Saiful nikah di rumah wanita-wanita di Hadramut. Tidak ada. Ke rumah orang-orang di Hadramut, orang-orang laki, suami-suami di Hadramut, betul-betul menjaga. Nah, yang mudah-mudahan insya Allah keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mobil khusus saya pun insya Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia wal akhirah. Insya Allah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, berakhlak dengan akhlaknya Rasul, bisa membanggakan orang tuanya di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa belajar di Tarim, sama kayak saya pun insya Allah bisa belajar di Tarim. Kita semua yakin kalau di sini insya Allah Rasul hadir di tengah-tengah kita, memandang wajah-wajah kita yang penuh dosa ini, memandang wajah-wajah kita yang hina ini, memandang wajah-wajah kita yang kotor ini. Maka ya Allah, kami semua memohon kepadamu ya Allah, izinkan mata kami yang kotor ini, izinkan mata kami yang hina ini, izinkan mata kami yang banyak dosa ini untuk sekali aja memandang wajah Nabi-Mu di dunia ini ya Allah, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, di hadhihi lailah, di malam ini, di kulli lailatin di dunia wal akhirah, dan di setiap malam di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan barakah, hidup yang penuh dengan rahmat. Insya Allah nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan barakah ini maulid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mengharap ridhamu dan kami mengharap surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari murkamu dan dari nerakamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, karena siapa kami kalau tidak ada pengampunanmu ya Allah. Kasih kami syafaat Nabi-Mu ya Allah, karena siapa kami kalau bukan karena syafaat Nabi-Mu ya Allah. Siapa kami kalau bukan karena Nabi-Mu ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Kami tidak pantas masuk surgamu ya Allah, tapi kami tidak kuat masuk nerakamu ya Allah. Maka terimalah taubat kami ya Allah, karena Engkau adalah Maha Pengampun yang sangat besar, Maha Pengampun dari apapun dosanya. Kami yakin ya Allah, Allahumma maghfiratuka awsa'a lana min dzunubina. Ya Allah, pengampunanmu jauh lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka arjah indana min amalina
jauh lebih besar, jauh lebih istimewa daripada amal-amal kami ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Tambahkan ketakwaan di dalam hatinya, sehatkan badannya, tambahkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasih tempat yang istimewa bagi yang sudah meninggal ya Allah. Kasih tempat yang terang, yang luas, yang dimana di tempat itu dia tidak kesepian, bahkan bisa berjumpa, berbincang, bahkan memandang wajah Nabi-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sini kabaribun mohon bersalah sabaran saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.